Roni Sompi selaku analis keimigrasian, ahli utama Bapak Haryanto selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA, Bapak Zainuddin, Deputi Direktur Bidang Kepesertaan, Bapak Jadi Erikson Pesinambela. Baik, jadi memang setelah pandemi COVID-19 ini, tentu kita masuk kepada era new formal. Sebelum new formal saja, dari imigrasi sudah melakukan langkah-langkah bagaimana mencegah agar orang asing tidak mudah masuk ke Indonesia. Demikian juga Pak Direktur Pak Haryanto dalam memberikan izin tentu punya SOP yang lebih ketat. Orang asing yang punya keahlian dan yang lokasi tertentu dan perusahaan tertentu yang diberikan izin. Dan waktu tertentu juga. Nah, ini batasan-batasan inilah yang dilakukan oleh Pak Haryanto sehingga tidak semua orang asing bisa mendapatkan izin. Apalagi kita ketahui saat ini banyak pekerja-pekerja Tiongkok yang menjadi perbincangan di banyak media masuk ke Indonesia. Dikhawatirkan membawa virus COVID. Tapi dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Kemudian Pak Zainuddin juga melakukan, tadi sudah disampaikan di awal pertemuan kita ini, bahwa begitu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan baik untuk tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Sangat menarik sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Pak Erikson Pesinambela selaku Kasubdit pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang memastikan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Pak Haryanto benar adanya di lapangan. Baik, jadi pengawas di pusat maupun di provinsi yang memastikan apakah izin-izin itu benar sesuai dengan jabatan yang diberikan, waktunya, lokasi, maupun hal-hal lain yang dipersyaratkan dalam izin. Jadi pengawas itu minimal ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama mengenai pembinaan, periksa, uji, dan sidik. Pembinaan dalam hal ini, forum ini adalah merupakan pembinaan. Jadi kawan-kawan KNK, Kader Norma Ketenagakerjaan, forum ini bisa menjadi pengetahuan untuk diterapkan di perusahaan. Bisa perusahaan bisa diingatkan agar memenuhi norma-norma ketenagakerjaan, khususnya penggunaan tenaga kerja asing. Kalau memang perusahaan tidak mau melaksanakan, maka kader Norma sudah saatnya memberikan pengaduan ataupun informasi kepada pengawas baik di provinsi maupun di pusat. Setelah itu, kawan-kawan pengawas bisa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga merupakan bagian daripada pembinaan. Pengawas bisa memberikan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, norma-norma apa yang harus dibenahi. Output dari pemeriksaan ini adalah berupa nota 1. Apabila perusahaan tidak mau mentaati norma-norma yang disampaikan. Apabila nota 1 tidak dilaksanakan, maka pengawas mengeluarkan penegasan yang bersifat yang disebut nota 2. Mudah-mudahan dengan nota 2 ini perusahaan mau mengikuti norma-norma ketenagakerjaan. Apabila memang perusahaan masih tidak mau mentaati norma penegasan ini, maka pengawas ketenagakerjaan berikut institusinya melakukan gelar kasus. Jadi uji tentang pelanggaran yang ada. Dalam gelar kasus dan pengujian itu, apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka sudah selayaknya ditindaklanjuti kepada langkah penyidikan, membuat laporan kejadian untuk dilakukan penyidikan.
Jadi 4 hal ini yang biasa dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan. Jadi apa yang dilakukan oleh keimigrasi, dilakukan oleh Pak Haryanto tadi, ini biasanya kita dengan imigrasi sama-sama bekerja sama, selalu bekerja sama. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita luruskan, kita luruskan. Makanya ada tim Pora yang selalu kita rapat bersama. Oleh karenanya nanti dalam forum ini sangat menarik kalau ada dialog antara Pak Roni, Dr. Roni Sompi, Pak Rianto, Pak Zainuddin, Pak Erson Sinambela, supaya kawan-kawan kader norma ketenaga kerjaan, perusahaan maupun pengawas ketenaga kerjaan di seluruh Indonesia bisa memahami norma penggunaan tenaga kerja asing di era new normal. Jadi saya pikir itu nanti mungkin akan berkembang dalam dialog yang lebih menarik lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, itu merupakan arahan dari PLT Dirjen Binwasnaker dan K3, Bapak Irjen Pol Iswandi Hari yang saat ini mendampingi Ibu Menteri. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.